Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini untuk mata kuliah matematika diskrit, kita masuk ke logika ya. Nah, jadi kalau logika, kita pelajari dulu dasar-dasar dari logika. Di sini kita jabarkan dulu tentang pengantar logika. Secara etimologis, logika itu berasal dari kata logos, yang berarti yaitu kata, ucapan, pikiran, secara utuh atau ilmu pengetahuan. Logika juga merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang bisa berpikir secara logis dan juga masuk akal. Nah, dari logika matematika ini, nanti kita akan menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dan bagaimana kita penarikan kesimpulannya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, di sini untuk manfaat belajar logika, yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk bisa berpikir secara logis, kritis, lurus, metodis, dan analitis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, untuk menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan azas-azas sistematis. Jadi berurut ya. Yang kelima, itu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan dalam berpikir, kekeliruan, dan juga kesesatan. Dan terakhir, untuk melakukan analisa terhadap suatu kejadian. Nah, manfaat khususnya kalau dalam bahasa pemrograman itu contohnya dalam logika if then, dalam database, terus dalam cara kerja komputer, contohnya dalam bilangan binar, dalam mata kuliah teknik kompilasi, dan lain-lain ya. Sasarannya, setelah saudara mengikuti perkuliahan ini, yaitu dapat memahami dan juga menguasai, mengembangkan kemampuan penalaran tentang bagaimana argumen-argumen yang berdasarkan pada hukum logika. Nah, ini adalah beberapa kerangka logika matematika yang akan kita pelajari. Yang pertama, pernyataan ya. Jadi dia kalau logika matematika itu terbagi dua, bagaimana pernyataan dan penarikan kesimpulannya. Untuk pertama, kita baca atau kita pahami dulu tentang pernyataan yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau dia pernyataan, dia ada terbagi tiga jenisnya, yaitu pernyataan tunggal, yang kedua pernyataan majemuk, dan yang ketiga yaitu pernyataan majemuk bersusun di sini ya. Kalau pernyataan tunggal, dia hanya ada satu bagian, yaitu ingkaran. Sedangkan kalau pernyataan majemuk, dia ada 4 bagian, yaitu ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Sedangkan untuk pernyataan majemuk bersusun, dia ada 3 kategori, yaitu tentang tautologi, kontraposisi, dan juga kontingensi. Nah, untuk pertama, kita bahas dulu dari logika pernyataan ya. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Terus, untuk kesimpulannya itu ada beberapa model atau hukum yang akan kita pelajari, ada silogisme, ponens, tollens, dan yang lainnya ya. Nah, untuk pernyataan ini merupakan suatu kalimat yang bernilai bisa salah atau benar. Jadi dia bisa bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Benar atau salahnya pernyataan itu disebut nilai kebenaran. Jadi nilai kebenarannya ini bisa benar atau bisa salah. Nah, pernyataan itu disebut juga dengan kalimat tertutup. Sedangkan kalau kalimat terbuka itu berarti bukan pernyataan. Nah, kalimat terbuka di sini dia kalimat yang nilai kebenarannya, benar atau salahnya itu belum bisa ditentukan atau kita nggak tahu nilai kebenarannya. Salah satu dari ciri kalimat terbuka adalah dia peubah variabelnya, dia mempunyai peubah variabelnya. Jadi kalau dia punya variabel, belum bisa kita kategorikan dia benar atau salah. Tapi kalau misalnya variabelnya ini kita ganti dengan satu nilai, nah nanti baru ketahuan dia bisa berubah menjadi pernyataan benar atau pernyataan salah gitu ya. Nah, contohnya seperti di sini. Nilainya 2x tambah 3 sama dengan 11. Nah, kalau dia nilainya masih seperti ini masih kita sebut kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai kebenarannya.
Tapi kalau misalnya nilai variabelnya ini kita ganti, X-nya, dia bisa berubah menjadi pernyataan. Contoh, jika kita ganti nilai X-nya ini dengan 3, berarti 2 kali 3, 6, 6 tambah 3, 9. Berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, kalau variabelnya kita ganti lagi dengan 4, berarti 2 kali 4, 8, tambah 3, 11, berubah menjadi pernyataan benar. Jadi kalau misalnya variabelnya ini kita ganti, dia bisa berubah menjadi pernyataan. Jadi nilai X sama dengan 4 disebut penyelesaian dari kalimat terbuka. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalimat terbuka dapat diubah menjadi pernyataan dengan cara mengganti peubah pada himpunan semestanya atau mengubah kalimatnya menjadi kalimat benar atau kalimat salah. Nah, tentukan dari pernyataan berikut manakah yang pernyataan dan yang bukan pernyataan. Yang pertama, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Benar atau salah? Salah ya, tapi dia disebut pernyataan, berarti pernyataan yang salah. Siapakah yang tidak mengerjakan PR? Pernyataan atau bukan pernyataan? Nah, di sini dia disebut bukan pernyataan, artinya dia kalimat terbuka, karena dia tidak mempunyai nilai kebenaran, benar atau salahnya. Ini seperti kalimat tanda tanya atau kalimat tanya ya. Berapa umurmu? Ini juga bukan pernyataan. Bersihkan tempat tidurmu. Ini juga bukan pernyataan. Kalimat perintah ya. 2 adalah bilangan yang genap. Benar atau salah? Benar. Karena 2 adalah bilangan genap. Nah, ini adalah pernyataan. Sejuk benar udara di sini. Bukan pernyataan, karena ini adalah ungkapan perasaan. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu, juga bukan pernyataan. Ini adalah contoh kalimat harapan ya. X tambah 3 besar dari 9. Pernyataan atau bukan? Bukan ya, karena dia masih tidak diketahui nilai kebenarannya. Tapi kalau kita ganti peubah X-nya atau variabel X-nya, dia bisa mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah ya. Jarak antara kota M dengan kota Padang kurang dari 50 km. Ini juga bukan pernyataan karena kita belum tahu nilai kebenarannya. Tapi kalau kita ganti perubahnya yang M-nya, misalnya jarak antara kota Bukit Tinggi dengan Padang kurang dari 50 km. Nah, ini baru bisa kita tentukan benar atau salahnya dan berubah menjadi pernyataan. Sampai di situ bisa ya. Nah, untuk pernyataan, dia lambangnya ini selalu huruf kecil. Biasanya lambangnya nilai P, nilai Q, nilai R, nilai S, dan seterusnya. Nah, terus dia ada 2 nilai kebenaran, yaitu pernyataan benar atau pernyataan salah. Biasanya ditandakan dengan B atau S. Ada juga beberapa buku itu nilainya true atau false. Nah, supaya nggak bingung ya, T dengan F, jadi kita ganti saja dengan benar atau salah. B untuk benar, S untuk salah. Nah, contoh kalimatnya, P 5 adalah bilangan prima. Benar ya? Nah, jadi dia diawali dengan simbol huruf kecil, terus dia bernilai benar atau salah di akhir ya. 14 merupakan bilangan kecepatan 5, itu salah, berarti pernyataannya salah ya. Nah, kita masuk ke tadi ya, pernyataan kan tadi terbagi 3. Ada pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, dan majemuk bersusun. Nah, untuk pernyataan tunggal tadi nilainya adalah ingkaran. Jadi kalau ingkaran ini adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan awalnya. Jadi lambangnya itu seperti gelombang, seperti ini ya, atau tanda min. Dibacanya tidak benar, bukan, atau tidak ya. Jadi dia menyangkal. Berarti kalau pernyataan awalnya benar, berarti negasinya salah. Kalau pernyataan awalnya salah, negasinya jadi benar ya. Nah, terus kalau untuk tabel kebenarannya di sini ya, P berarti negasi P ya. P, kalau dia benar, maka negasinya salah. Kalau dia salah, berarti negasinya benar. Lanjut ya. Contoh di sini, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut ini. Pernyataannya dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, biasanya kalau dia dalam kurung, kita baca tidak benar ya. Berarti tidak benar bahwa 2 tambah 5
sama dengan 7. Nah, pernyataan kedua, Ki sama dengan semua pelajar berbaju putih. Berarti kalau negasi Ki, tidak semua pelajar berbaju putih. Jadi kalau ada tanda min atau tanda gelombang seperti ini, dibacanya tidak, gitu ya. Yang ketiga, Fauzia memakai kacamata. Berarti kalau negasi R, Fauzia tidak memakai kacamata atau tidak ya. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua, yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini tadi terbagi 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Untuk konjungsi ini adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Jadi dia menggunakan kata hubung dan notasinya seperti ini. Seperti huruf N gitu ya. Dibacanya dan. Nah, untuk tabel kebenarannya P dan Q, dia hanya bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Jadi kalau pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, maka nilai akhirnya benar. Tapi kalau misalnya salah satu ada yang salah, berarti nilainya salah. Berarti kalau untuk konjungsi, kedua-dua pernyataannya benar, nilainya benar. Kalau dia salah satu ada yang salah, nilainya salah. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat contoh kedua ya. Bunga mawar berbau harum. Benar ya. Yang pernyataan keduanya, bunga matahari berwarna biru. Salah. Nah, kalau kita gabung, berarti benar salah itu nilainya salah. Terus untuk yang ketiga, kita lihat contohnya. Pernyataannya 2 tambah 3 kecil dari 6. Benar ya. Terus yang Q, sang saka bendera RI. Benar ya. Walaupun dia pernyataannya tidak berhubungan, tapi kalau misalnya pernyataannya sama-sama bernilai benar, maka nilainya benar ya. Berarti kesimpulannya di sini 2 tambah 3 kecil dari 6 dan sang saka adalah bendera Republik Indonesia. Benar ya. Nah, kita masuk ke disjungsi. Jadi disjungsi ini merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau ya. Untuk disjungsi dia terbagi dua, disjungsi inklusif OR dengan eksklusif SOR. Kalau yang OR dia seperti tanda V, kalau yang SOR dia seperti tanda tambah, ada lingkaran di luarnya ya. Nah, cara membedakannya tadi ya, kalau dia ada dua simbol, simbolnya misalnya P dengan Q, berarti 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 berarti ada 4 baris di sini. 4 baris berarti benarnya itu 2, salahnya juga 2, kelipatan 2. Q-nya berarti kelipatan 1, benar salah, benar salah. Kalau misalnya soalnya, pernyataannya itu ada 3 simbolnya. Ada P, Q, R. Ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di sini untuk tabel kebenarannya ada 8 baris. Berarti P-nya kelipatan 4, Q-nya itu kelipatan 2, dan R-nya itu kelipatan 1. Karena di soal kita cuma 2 pernyataannya P dengan Q, berarti ini ada 4 baris ya. Nah, jadi untuk membedakan inklusif dengan eksklusif, dia sama-sama atau tadi ya, tapi mempunyai makna yang berbeda. Contoh, untuk inklusif OR, ada sebuah perusahaan, dia membutuhkan tenaga IT. Tenaga IT yang dibutuhkan yaitu yang menguasai bahasa pemrograman C++ atau Java. Jadi pernyataannya, P kita anggap menguasai C++, Q itu menguasai Java. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Ternyata datang pelamar di perusahaan tersebut, yang P dengan yang Q tadi ya. Nah, yang datang pertama itu dia menguasai C++, dia menguasai Java. Diterima? Diterima pasti ya, karena dia menguasai kedua-duanya. Dia menguasai C++, tapi tidak menguasai Java. Diterima? Diterima, karena tadi kan dia kalimat atau, salah satu ya. Dia tidak menguasai C++,
tapi menguasai Java, diterima, tetap diterima, karena dia hanya salah satunya tadi ya. Terus, dia tidak menguasai C++, tidak menguasai Java. Berarti dia ditolak, tidak diterima. Jadi kalau dia inklusif, jika salah satunya ada yang benar, dia benar. Jika salah kedua-duanya, baru dia salah. Seperti itu. Nah, bedanya sama eksklusif. Kalau eksklusif, dia itu P atau Q, tetapi bukan keduanya. P atau Q, tetapi bukan keduanya. Jadi kalau dia nanti pernyataannya benar-benar, nilainya salah. Salah-salah, nilainya juga salah. Jadi kalau di eksklusif, salah satu ada yang benar, dia benar. Tapi kalau kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, dia salah. Kita lihat contoh. Nah, contoh untuk eksklusif, ia lahir di Bandung atau di Padang. Kita anggap yang P-nya ini dia lahir di Bandung, yang Q-nya dia lahir di Padang menggunakan penghubung kata atau. Nah, jadi kalau kita lihat, ia lahir di Bandung, lahir di Padang. Nah, di sini nilainya salah ya, karena tidak mungkin seseorang punya dua tempat lahir. Jadi kalau dia dua-duanya benar, untuk exclusive sort dia salah. Dia lahir di Bandung, tidak di Padang. Benar? Benar. Mungkin dia lahir di Bandung. Tidak lahir di Bandung, lahir di Padang. Bisa juga ya. Kemungkinan dia lahir di Padang. Nah, tidak lahir di Bandung, tidak lahir di Padang. Salah di sini, karena tidak mungkin seseorang tidak mempunyai tempat lahir. Jadi kalau dia eksklusif, salah satu benar dia benar, tapi kalau dua-duanya benar atau dua-dua salah, nilainya salah. Jadi itu bedanya untuk inklusif sama eksklusif. Jadi kalau dia inklusif, bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Kalau dia eksklusif, bernilai benar bila salah satunya benar dan tidak kedua-dua pernyataan tunggal. Oke, kita lihat soal di bawah ini. Tentukan disjungsi inklusif atau eksklusif. Pada pukul 9 malam nanti, saya akan menonton televisi atau tidur. Jadi kita anggap untuk menonton televisi ini adalah P, menggunakan kata hubung atau, Q-nya tidur ya. Jadi menonton televisi atau tidur. Ternyata sudah jam 9. Menonton televisi, tidur. Bisa? Tidak ya, karena kalau dia tidur artinya matanya sudah terpejam. Jadi kalau menonton televisi, tidur, tidak bisa dalam satu waktu, berarti nilainya salah ya. Terus dia menonton televisi saja, terus tidur. Mungkin saja dia cuma menonton ya. Tidak menonton televisi, tapi dia tidur. Bisa juga. Tidak kedua-duanya, berarti juga salah ya. Berarti dia mengingkari komitmennya. Jadi untuk latihan pertama, artinya itu adalah eksklusif. Kalau yang kedua, orang yang boleh memilih dalam pemilu adalah WNI yang berumur di atas 17 tahun atau sudah menikah. Nah, kita anggap P-nya ini WNI yang umurnya di atas 17 tahun atau I-nya sudah menikah. Ternyata sudah pemilu. Kita lihat. Salah satu ya, kalau dia OR, dia WNI di atas 17 tahun, sudah menikah. Bisa? Bisa ya, bisa milih. Karena dia tadi salah satu. Dia WNI 17 tahun, tapi belum menikah. Bisa juga. Karena tadi salah satu katanya ya. Dia belum 17 tahun, tapi sudah menikah. Juga bisa ya, karena dari situ tadi komitmennya apabila dia sudah menikah bisa memilih. Tidak kedua-duanya, berarti dia salah. Berarti kita simpulkan bahwa pernyataan kedua ini adalah inklusif. Gitu ya. Nah, terus kita mengkombinasikan proposisi pernyataan dengan operator logika atau dalam bentuk simboliknya. Jadi pernyataan P-nya, hari ini hujan, I-nya, murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau misalnya notasinya seperti ini, P, ini kata hubung konjungsi tadi ya. Kalau konjungsi kita baca dan ini notasi Q. Jadi kalau kita dari simbol ini kita ubah dalam bentuk pernyataan, berarti kita baca P-nya hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau notasinya seperti ini, P disjungsi
tandanya seperti ini tadi. Ki, disjungsi itu atau ya. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau ada dia seperti gelombang ini atau seperti min ya, itu dibaca tidak. Jadi di sini kalau negasi P berarti negasi P. Kalau P-nya hari ini hujan, negasinya berarti hari ini tidak hujan. Seperti itu. Nah, diketahui proposisinya seperti berikut. Pernyataan P-nya hari ini hujan, pernyataan Q-nya hari ini dingin. Kalau misalnya notasinya seperti ini, Q atau negasi P. Jadi kalau kita baca kalimatnya, hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau seperti ini, negasi P dan negasi Q. Kalau kita baca, kalau dia ada tanda negasi di depannya, diawali dengan kata tidak ya. Berarti hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Nah, terus yang ketiga, negasi dalam kurung negasi P. Jadi kalau misalnya dia ada tanda kurung seperti ini, dibaca tidak benar gitu ya, tidak benar. Jadi kalau misalnya dalam kurung dibacanya tidak benar. Kalau kita baca berarti negasi dalam kurung negasi P, tidak benar bahwa hari ini hujan, bahwa hari ini tidak hujan. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ragu boleh ditanyakan ya. Terus seperti ini, diketahui proposisinya seperti berikut. Nilai P-nya komputer itu mahal. Nilai Q-nya komputer itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, nyatakan dalam bentuk simbolik. Komputer itu mahal dan memiliki kualitas yang bagus. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk simbolik, seperti ini ya. Berarti komputer mahal itu nilai P dan konjungsi tadi ya, memiliki kualitas yang bagus. Berarti di sini notasinya P ini P dan I. Itu ya. Komputer itu mahal dan memiliki kualitas yang bagus. Yang kedua, komputer itu mahal dan tidak memiliki kualitas yang bagus. Berarti kalau kita buat simboliknya, komputer itu mahal, tadi P ya, menggunakan dan, berarti dan itu konjungsi dan tidak memiliki kualitas yang bagus. Kalau tidak memiliki kualitas yang bagus, berarti negasi Q. Jadi kalau dia tidak, itu nilainya negasi Q. Terus yang ketiga, komputer itu tidak mahal. Kalau dia P mahal, tidak mahal, berarti nilainya negasi P. Komputer itu tidak mahal dan tidak dan kualitas yang tidak bagus, berarti negasi Q. Ya. Terus yang keempat, komputer itu tidak benar bahwa komputer itu murah atau tidak memiliki kualitas yang bagus. Tadi kalau dia tidak benar, itu selalu diawali dengan kurung tadi ya. Berarti negasi dalam kurung tidak benar bahwa komputer itu tidak murah. Tidak murah berarti negasi P atau tidak memiliki kualitas yang bagus. Negasi Q ya. Kayak gitu ya. Nah, komputer itu mahal, berarti ini adalah P. Mahal berarti P. Nah, di sini dia ada koma ya, berarti ini kita pisah. Atau berarti di sini nilainya P. Komputer itu mahal atau nah, di sini karena dia ada koma, berarti kita pisah nilainya. Murah. Murah berarti negasi P ya. Dan memiliki kualitas yang bagus. Negasi I ya.
Nah, seperti ini penulisannya ya. Terus yang terakhir, tidak benar bahwa komputer itu murah dan memiliki kualitas yang bagus. Tidak benar, berarti tadi nilainya negasi dalam kurung ya. Tidak benar bahwa komputer itu murah, murah berarti negasi P. Dan memiliki kualitas yang bagus. Dan memiliki kualitas yang bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Cara penulisan pernyataan dirubah menjadi bentuk simbolik. Nanti kalau misalnya ada yang ragu, kita cobakan dengan beberapa contoh soal yang lainnya. Nah, terus kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu implikasi. Jadi kalau implikasi, itu simbolnya seperti tanda panah. Panahnya satu, ya. Panahnya satu ke kanan. Nah, dibaca kalau implikasi ini jika, maka. Jadi kalau dia implikasi, kata hubungnya jika maka, simbolnya seperti tanda panah. Di sini notasinya, jika benar dan salah bertemu, baru dia nilainya salah. Selebihnya nilainya benar. Jadi di sini benar-benar dia benar, salah-benar dia benar, salah-salah dia juga benar. Tapi kalau dia benar salah bertemu, dia nilainya salah. Nah, kita cobakan ke contoh soal ya. Nah, kita cobakan ke contoh soal. Jadi untuk tabel kebenarannya ini harus dihafal dan harus dipahami supaya nanti untuk menyelesaikan pertanyaan logikanya saudara mudah ya. Dan tabel kebenarannya juga mudah. Jadi kalau dia implikasi tadi benar salah bertemu, dia nilainya salah ya. Contoh, jika nilai ujian dosennya berkata jika nilai ujian saudara 80 atau lebih, maka akan mendapat nilai A untuk mata kuliah ini. Nah, jadi kalau dia implikasi, dia kata hubungnya jika, maka ya. Jika, maka. Nah, jadi ternyata udah ujian. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Nah, tinjau dari pernyataan tabel kebenaran ini. Nah, saudara dapat nilai 80, terus apa tadi? P-nya itu nilai akhirnya 80, maka akan mendapat nilai A tadi ya. Nah, ternyata saudara dapat nilai 80, terus dapat nilai A. Berarti dosennya berkata benar ya. Dapat nilai 80, tapi tidak dikasih nilai A. Nah, apakah dosennya berbohong? Mungkin saja di sini benar salah bertemu nilainya salah. Mungkin saja dosennya itu tidak hanya melihat dari nilai saudara, mungkin attitude-nya kurang atau nilai absennya dan seterusnya. Karena nggak cuma dari nilai aja dinilai kan. Jadi kalau di sini diimplikasi benar salah bertemu nilainya salah. Dia tidak mendapat nilai 80 dikasih nilai A. Bisa benar di sini ya. Karena mungkin saja yang dilihat bukan hanya dari nilai, tapi dari nilai yang lainnya gitu ya. Tidak mendapat nilai 80, tidak mendapat nilai A. Di sini nilainya benar ya, karena kalau nilainya tidak 80, tadi kan nilainya tidak dapat nilai A gitu ya. Berarti di sini salah-salah bertemu, dia nilainya benar. Jadi gitu ya, kalau dia implikasi, kata hubungnya jika maka, dan bernilai salah jika benar salah bertemu, baru dia salah. Selebihnya dia benar. Nah, ini adalah analisa soal tentang implikasi. Jadi ada dua pedagang, dia mengeluarkan moto untuk menarik pembeli. Pedagang pertama, dia mengumbar moto, jika barang bagus maka tidak murah. Sedangkan pedagang kedua, dia mempunyai moto, jika barang murah maka tidak bagus. Nah, kita lihat apakah dia mempunyai makna yang sama. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, kalau kita buat tabel kebenarannya seperti ini ya. Nah, jadi pedagang pertama tadi dia mengeluarkan moto, jika barang bagus maka tidak murah. Kalau kita notasikan ini, notasinya barang bagus ini kita anggap nilai P, barang murah ini kita anggap nilai Q ya. Nah, jadi
Di sini nilainya jika P, maka negasi Q ya, negasi Q. Kalau misalnya pedagang kedua, dia mengeluarkan moto, jika barang murah berarti negasi, berarti Q implikasi barang murah tidak bagus, berarti negasi P ya. Nah, apakah dia mengeluarkan maksud yang sama? Berarti kita anggap ini nilai P, ini nilai Q, ini berarti kita cari dulu satu-satu ya. Ini negasi P, karena di sini kan dia ada negasi P sama negasi Q. Jadi kita perkenalkan dia dulu satu-satu. Negasi Q ya. Berarti di sini nilainya benar, salah ya. Karena dia kelipatan 2 kalau dia P-nya. Yang Q-nya berarti benar, salah ya. Berarti kalau dia negasi tadi ya, kebalikan. Kita lihat yang nilai P, kalau dia benar berarti negasinya jadi salah. Benar. Kalau dia Q, berarti kita lihat pernyataan Q-nya. Kalau dia benar di sini berarti negasinya jadi salah, benar. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini implikasinya. Implikasinya kan tadi P, tanda implikasi itu seperti tanda panah ya, negasi Q. Jadi kalau misalnya dia P yang ini dengan yang negasi Q, ini patokannya ya, ini patokannya. Kalau benar salah bertemu nilainya salah. Kalau benar-benar dia benar. Kalau dia salah dia benar. Kalau dia salah benar dia juga benar ya. Salah benar dia juga benar. Nah, kita lihat yang untuk Q implikasi negasi P. Negasi P ya. Nah, di sini nilainya Q dengan negasi P. Benar salah kalau diimplikasi dia salah ya. Salah dia benar. Benar dia benar. Salah benar dia. Lihat di sini implikasinya dia mempunyai nilai yang sama ya. Nah, sama-sama salah benar. Berarti pernyataannya ini ekuivalen, artinya maksud dari moto tersebut mempunyai makna yang sama. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kita masuk ke biimplikasi lagi ya. Jadi kalau tadi implikasi panahnya 1, kalau biimplikasi dia panahnya 2, kiri kanan ya. Di sini kata hubungnya ini jika dan hanya jika. Kalau tadi P dan Q jika maka, kalau dia biimplikasi jika dan hanya jika. Nah, di sini jika P maka Q, dan kalau dibalik jika Q maka P ya. Untuk tabel kebenarannya di sini untuk biimplikasi ya. Kalau kedua-duanya benar, dia benar. Kalau dia salah satunya benar, dia salah. Kalau kedua-duanya salah, dia juga benar. Jadi kalau dia biimplikasi, dia mempunyai makna yang sama. Kalau kita balik, dia juga mempunyai makna yang sama. Nah, contohnya ini. Jika hari ini hujan, maka jalan raya basah. Nah, ini bukan termasuk biimplikasi katanya. Karena bisa saja jalanan itu basah bukan hanya karena hujan. Bisa disiram atau yang lain ya. Jadi, kalau dia biimplikasi, jika P maka Q, jika Q maka P. Jadi, kalau kita balik, dia masih mempunyai makna yang sama. Nah, kalau kita lihat soal kedua. Jika orang masih hidup, P-nya, maka jantungnya pasti masih berdetak. Nah, jika. Jadi kalau misalnya orang itu masih hidup, pasti jantungnya masih berdetak. Nah, kalau kita balik Q dan P-nya, jika jantungnya berdetak, berarti pasti orangnya masih hidup. Jadi kalau dia biimplikasi, dia tadi mempunyai panah kiri kanan. Jadi kalau dia dibalik, dia masih mempunyai makna yang sama. Jadi gitu ya. Jadi dia saling berhubungan. Nah, contoh lain biimplikasi.
air membeku jika dan hanya jika suhu air di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita balik kalimatnya, suhu air di bawah 0 derajat Celcius, pasti airnya sudah membeku. Dua garis tidak berpotongan jika dan hanya jika dua garis sejajar. Kalau kita balik, dia masih mempunyai mana yang sama. Begitu seterusnya, ya. Oke, untuk kalimat pernyataan majemuk mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk ke kalimat pernyataan majemuk bersusun. Jadi bisa dipelajari dulu sebelum pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.